Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Kalau pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita sama-sama membuka di pasalnya yang ke-37 dan pasalnya yang ke-38. Judul besarnya setia dalam perkara yang terkecil. Wow. Adapun orang yang kepercayaan dalam perkara yang terkecil, yaitu kepercayaan dalam perkara yang besar juga, adalah perhatian yang sungguh-sungguhnya kepada apa yang dibilang oleh dunia sebagai perkara yang kecil, yang membuat hidup beruntung, perbuatan kasih yang kecil-kecil, pekerjaan penyangkalan diri yang tidak seberapa, mengucapkan perkataan-perkataan sederhana yang dapat menolong menjaga terhadap dosa-dosa yang kecil. Inilah agama Kristen. Satu pengakuan syukur akan berkat yang diterima setiap hari, segala kesempatan yang digunakan dengan cerdik tiap hari, pertumbuhan yang rajin dari talenta-talenta yang dikaruniakan. Inilah yang dituntut oleh Tuhan. Ya, perkara yang kecil, apa-apa saja itu perkara yang kecil. Mungkin dengan perkataan kita, dengan cara kita membersihkan rumah, menyapu, mengepel, kemudian dengan apa lagi? Dengan memberikan senyum kepada orang lain. Itu suatu hal yang apa? Yang kecil, tapi itu membawa berkat yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kata-kata yang manis, mengucapkan kata-kata yang sopan, keseimbangan tabiat. Boleh jadi kita suka memberikan harta benda kita untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hal yang demikian ini tidak berarti suatu apapun, kecuali kita juga menyerahkan hati, sayang dan syukur kita kepadanya. Semua orang yang ingin menjadi pekabar Injil yang benar ke negeri yang jauh, mesti lebih dahulu menjadi pekabar Injil yang benar dalam rumah. Segala orang yang ingin hendak bekerja dalam ladang Tuhan mesti menyediakan diri bagi pekerjaan ini melalui pekerjaan teliti dalam mempertumbuhkan bagian kecil dari ladang yang dia sudah percayakan kepada penjagaan mereka itu. Sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya adalah ia seperti itu juga. Banyak pikiran yang menjadikan sejarah yang tidak tertulis dalam satu hari, dan segala pikiran ini banyak pengaruhnya dalam pembangunan tabiat. Segala pikiran kita patut dijaga dengan keras, karena satu pikiran yang najis mengadakan satu kesan yang dalam atas jiwa. Satu pikiran yang jahat meninggalkan bekas yang jahat dalam pikiran. Kalau pikiran itu bersih dan suci, maka orang itu menjadi lebih baik oleh menyayangi pikiran tersebut. Karenanya arus kerohanian itu disegarkan dan kuasa berbuat baik ditambahkan, dan sebagaimana satu tetes air hujan menyediakan jalan bagi tetesan yang lain dalam menyirami bumi, demikianlah satu pikiran yang baik menyediakan jalan buat pikiran yang lain. Jadi kitalah yang terlebih dahulu melakukan hal-hal kebaikan kepada orang lain, maka orang lain pun akan mengikutinya, dan kita pun boleh merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Perjalanan yang paling jauh itu dilakukan dengan mengambil satu langkah satu kali. Langkah yang berturut-turut menyampaikan kita kepada ujung jalan itu. Rantai yang paling panjang adalah terdiri dari mata rantai yang banyak. Kalau sudah satu mata rantai tersebut tidak baik, maka rantai itu pun tidak berguna. Demikian pula halnya dengan tabiat. Satu tabiat yang seimbang sudah dibentuk oleh perbuatan dilakukan dengan baik. Satu cacat yang dipertumbuhkan gantinya dialah akan menjadikan orang itu tidak sempurna dan menutupkan baginya pintu gerbang kota yang suci itu. Barang siapa yang masuk surga mesti mempunyai tabiat yang suci dan tidak berkecelaan dan sebagainya. Sesuatu yang menajiskan tidak dapat masuk ke sana. Di antara segala tentara tebusan itu tidak akan terdapat satu cacat pun. Kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Pekerjaan Tuhan adalah sempurna seluruhnya, karena adalah sempurna pada tiap-tiap bagian. Betapapun kecilnya, dijadikannya pupuk rumput yang kecil dengan teliti
sebagaimana dibuatnya dalam menjadikan satu dunia. Kalau kita ingin menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya, kita mesti setia dalam mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil. Segala sesuatu yang ada faedahnya dikerjakan, baiklah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja pekerjaanmu itu, kerjakanlah dia dengan setia. Bicaralah benar tentang perkara-perkara yang kecil sekalipun. Tiap-tiap hari lakukanlah perbuatan yang berkasihan dan membicarakan ucapan-ucapan gembira. Sebarkanlah senyuman sepanjang perjalanan hidup. Sementara engkau bekerja dengan cara demikian, Tuhan akan berkenan atasmu, dan harinya kelak datang apabila Kristus akan berkata kepadamu, "Sabaslah hai hamba yang baik dan setiawan." Di sini kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Ya, bila mana kita bangun pagi hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah memberikan kita kesempatan sehari untuk melakukan setiap aktivitas. Biarlah hari-hari aktivitas kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan kesetiaan, maka Tuhan akan melihat semuanya itu. Ya, dikatakan tebarkanlah senyum kepada semua orang, ya, kepada semua orang, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka dengan senyuman manis kita. Dan juga biarlah kita boleh bekerja walaupun hal itu kecil, tapi kita lakukanlah itu dengan setia. Itu akan membawa kita dalam hal-hal yang besar. Kita dapat bertanggung jawab. Pada masa hari penghukuman, semua orang yang sudah berlaku setia dalam kehidupannya sehari-hari, yang sudah melihat kewajibannya dengan segera dan melakukan itu dengan tidak memikirkan pujian atau keuntungan diri, akan mendengar ucapan, "Marilah kamu, hai orang yang diberkati oleh Ayahku, terimalah olehmu pusaka kerajaan yang disediakan bagimu daripada permulaan dunia." Kristus tidak memuji mereka itu dengan pidato-pidato yang bersemangat, kepintaran yang berapi-api yang ditunjukkannya. Apapun pemberian besar yang telah diberikan adalah dengan mengerjakan pekerjaan yang kecil yang pada umumnya kurang mendapat perhatian, mereka itu diberikan upah. "Aku lapar, kamu beri makan kepadaku," kata Tuhan. "Seberapa banyak kamu perbuat itu kepada seorang jua pun daripada segala saudaraku yang terkecil ini, maka yaitu sama seperti kalau kamu perbuat itu akan aku." Ya, jadi bila mana kita melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita sama melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk Dia yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Bila kita ingin sempurna sama seperti Yesus sempurna, kita harus setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kuncinya. Dan bila mana kita ingin mempunyai tabiat yang suci, yang tidak berkecelaan, baiklah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang merusak akan kehidupan kita, akan pikiran kita. Kita jauhkan semuanya itu. Kita datang kepada Tuhan meminta akan pertolongannya, sehingga Dia akan menyanggupkan kita untuk melakukan setiap hal yang kita anggap kita tidak sanggup, tetapi bersama Tuhan kita sanggup melakukannya. Pasal yang ke-38, bertanggung jawab akan terang. Hai orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, engkau bertanggung jawab kepada Tuhan akan terang yang Dia sudah berikan kepadamu. Terang dan segala amaran ini, kalau tidak dipedulikan, akan bangkit melawan kamu pada masa hari penghukuman. Celaka yang akan kau peroleh sudah dikatakan dengan jelas. Engkau sudah dinasihatkan dan dijagakan dari segala pihak, dipagari dengan berbagai amaran dalam rumah Tuhan. Engkau sudah dengarkan kebenaran yang tekun dan menyelidik hati yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan dengan tuntunan Roh Suci. Apakah dorongan seruan-seruan yang tekun ini timbul dalam hatimu? Pengaruh apakah diadakannya pada tabiatmu? Engkau akan pertanggungjawabkan segala seruan dan amaran tersebut. Semuanya kelak akan bangkit pada masa hari penghukuman untuk menghukumkan segala orang yang terus hidup dalam kesia-siaan, kecongkakan, dan kesombongan. Jangan sia-siakan waktu.
karena waktunya sangat sedikit. Untuk itu, lakukanlah apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Jangan sampai pada saat penghukuman itu datang, kita merasa ketakutan. Kita merasa diri kita tidak sanggup untuk penghukuman yang akan datang. Karena kita harus bertanggung jawab dengan terang-terang yang sudah kita dapat. Kita harus tanggung jawab itu. Karena bila mana seseorang sudah menerima terang, dia harus lakukan itu dan dia harus memberikan tanggung jawab kepada pemberi terang itu, yaitu Yesus. Hai sahabatku orang-orang muda yang kekasih, Ellen G. White mengamarkan, apa yang engkau taburkan sekarang akan engkau sabit juga kelak. Sekaranglah waktunya menabur bagimu. Apakah buah-buahnya kelak? Apakah yang engkau taburkan? Tiap-tiap perkataan yang engkau ucapkan, tiap-tiap tindakan yang engkau lakukan adalah satu bibit yang akan mengeluarkan buah baik atau buah yang jahat, dan akan mendatangkan akibat yang mengembirakan atau mendukacitakan kepada penaburnya. Sebagaimana bibit yang ditanam, demikianlah kelak buahnya juga. Tuhan sudah memberikan kepadamu terang yang besar dan banyak kesempatan-kesempatan yang baik. Setelah terang ini diberikan, setelah segala bahaya ditunjukkan dengan terang-terangnya di hadapanmu, maka kewajiban itu pun terserah atas engkau sendiri. Caranya, bagaimana engkau memperlakukan terang yang Tuhan berikan padamu akan mengubahkan neraca baik kepada kesukaan ataupun duka. Engkaulah yang membentuk nasibmu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kita pilihan, ya, masing-masing kita. Pilihan kepada kita, setiap orang-orang muda. Untuk itu mintalah hikmat kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan pada masa muda ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, ya. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pelayan-pelayannya, ya. Panggilan itu diberikan kepada kita semua. Untuk itu, apa jawaban kita? Ya, kita mempunyai talenta-talenta yang luar biasa orang-orang muda pada saat ini. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama, tidak ada panggilan yang berbeda. Panggilan kita semua sama untuk kita semua, untuk melayani Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dialah pemberi nafas kehidupan, Dialah yang memberi udara yang segar, Dialah yang memberi matahari kepada kita setiap harinya. Untuk itu, biarlah kita lakukan juga apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Sehingga di dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dari hal yang terkecil dulu kita lakukan. Baiklah kita menjadi terang mungkin di rumah tangga kita. Kita memberikan pengertian kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga boleh sama-sama kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan pada zaman yang genting ini. Inilah amaran bagi masing-masing kita. Kita renungkan ini, hari demi hari kita renungkan. Tapi jangan lupa kita harus bertindak. Jangan hanya merenungkan, tapi kita tidak bertindak. Dengan renungan itu kita lakukan, kita tindak. Kita bertindak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk melayani Sang Pencipta kita. Inilah renungan singkat kita, amanat pada orang muda. Baiklah, ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.